Bapa kami yang ada di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi firman ini saat ini untuk kami dapat mengerti, memahami dan merenungkannya, supaya dapat menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu, dan firman-Mu akan hidup di dalam kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu mengurapi firman ini dengan limpahan kasih-Mu untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk dapat merenungkannya siang dan malam. Kami sambut pagi ini firman-Mu dengan sukacita ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30, dan Injil Matius pasal 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop perceraian. Terdapat juga di Markus pasal 10 ayat 1 hingga 12 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu bertanya kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kemudian Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop baru, Yesus memberkati anak-anak. Terdapat juga di Injil kitab Markus pasal 10 ayat 13 hingga 16 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Kemudian
Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop baru. Orang muda yang kaya terdapat juga di Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 yang berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kemudian Injil Matius pasal 19 ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop baru, upah mengikut Yesus. Terdapat juga di Injil Markus pasal 10 ayat 28 hingga 31 dan di Injil Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apa yang kami dengar hari ini adalah janji tentang mengikut Engkau, di mana Tuhan selalu memberikan kepada kami kesetiaan untuk dapat menerima upah yang terbesar di kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus berjanji akan memberikannya untuk kami yang setia melakukan perintah-perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Terpuji sangat Engkau Tuhan atas upah yang akan diberi kepada kami yang percaya kepada-Mu dan mengikut Engkau, setia dalam memikul salib kami hingga akhir hidup kami atau akhir dari dunia ini. Engkau penguasa segala sesuatu,
Engkau yang memegang kunci kerajaan sorga, patutlah kami setia untuk dapat mengikuti Engkau dan menerima upah daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu memberkati firman-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Amin.